Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من يسمعنا ولا من يحرم علينا شقيا ولا محروما اللهم افتح مسامع قلوبنا في جاه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم كما وفقتنا للعلم والتعليم ووفقنا اللهم للفهم والعمل برحمتك يا ارحم الراحمين. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز على ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم اني اعوذ بك ان اضل واضل رسول العظيم وعظيمنا أولها بجل علينا ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من أرجل المرسلين وأزواج أمة المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحابته أجمعين وجميع الأولياء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وإلى مشايخنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا يا الله يرحمكم وإلى درجاتهم بالجنة ويعين علينا بمرافقهم وعصرهم وعلومهم وأنفعهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lanjut hadis kajian simpuling kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, masih membahas bahaya syarhul kalam, banyak berbicara atau berlebihan bicara. Terus dibahas bahaya itu bukan ini bakal timbul al-kadhib, kebohongan, bohong. Anu kedua bakal timbul ghibah. Ghibah terus beres dibahasnya. Definisinya sampai terakhir solusi terhindar dari ghibah, secara solusi kifarat upami ghibah terus terlanjut kurang dilakukan. Akhirnya kurang lanjut karena bahaya banyak bicara yang ketiga. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina bid-din wad dunya wal akhirah. Al-afatu tsalisatu al-mira'u wal mujadalatu. Bahaya yang ketiga adalah perdebatan. Al-mira'u wal mujadalah, perdebatan. Mencoba sekarang karya-karya omong gitu. Nasihat gitu ya. Mira'u wal mujadalah, nasihat dan debat. Nasihat itu apa di Indonesia? Berantem gitu ya. Berantem gitu ya. Berantem mulut. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka al-mira'a wa huwa muhibbun, buniya lahu baitun fi a'lal jannati." Barang siapa yang meninggalkan perdebatan, wa huwa muhibbun, padahal dia itu benar, buniya lahu baitun
di surga tertinggi. Wa man tarakahu wa huwa mubtilun, dan barang siapa yang meninggalkan debat dan dia salah, pendapatnya salah, bunya lahu baitun fi rawatil jannati, maka akan dibangun sebuah rumah bagi dia di dasar surga, surga paling rendah. Wa hadza li anna tarka ala ruhiqi asyaddu, ini karena meninggalkan debat bagi orang yang benar itu lebih berat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastakmilul 'abdu haqiqatal imani hatta yad'al mira'a wa huwa muhibbun. Seorang hamba tidak akan mencapai kesempurnaan hakikat iman sampai dia meninggalkan debat padahal dia benar. Wahadul mira'i, dan definisi atau batasan debat, disebut debat dengan mujadalah, jidal, mira'i. Wa huwa al-i'tiradu ala kalamil ghairi bi izhari qalalin fihi, yaitu al-i'tirad, menyanggah, mengkritik, mencoba seorang menyawan, nyawan omongan batur, kuningalikeun kekurangan, mengkritik, menyanggah pendapat ucapan orang dengan menunjukkan kekurangan orang tersebut ucapannya. Imam fil lafzi, baik di dalam lafaznya, ucapannya, kata-katanya, wa imam fil ma'na, atau di dalam maknanya. Wal ba'ithu alaihi, dan yang mendorong debat, ziyadatut tarafu'i bi izharil fadli, yaitu bertambahnya rasa tinggi dengan menunjukkan, memperlihatkan kelebihan. Wasababuhu, dan sebabnya debat, imma unsur ru'unati, bisa berupa buruknya ar-ru'unah, kebodohan, kecerobohan. Wa imma hubsus tabu'iyyati allati fitabi, atau keburukan sifat binatang buas yang ada di dalam diri. Al-mutasyawwifati ila tarkisil ghairi wa qahrihi, yang mendorong untuk menghina dan mengalahkan orang lain. Fal mira'u wal mujadalatu taqwiyatun li hadainil khubthainil muhlikaini, maka debat memperkuat dua sifat buruk ini. Balil wajibu, bahkan yang wajib, ayyusaddiqa ma sami'ahu minal haqqi, dia harus membenarkan kebenaran yang dia dengar, wa yaskuta amma sami'ahu minal khata'i, dan diam dari kesalahan yang dia dengar. Illa idza kana fi dzikrihi faidatun diniyatun, kecuali kalau dalam menyebutkan berkata tadi, debat tadi ada manfaat agama. Wa kana yusma'u, dan dia akan didengar kata-katanya. Fayadkuruhu birifqin la bi'ulfin, maka dia boleh menyebutkannya dengan lembut, tidak dengan kasar keras. Bapak Ibu sadayana, eta bahaya anu katilu, yaitu perdebatan. Jadi debat itu adalah akhlak buruk. Debat itu adalah akhlak tercela. Tapi memang meninggalkan debatnya berat. Kenapa berat? Karena memang debat itu sangat disukai nafsu. Kenapa sangat disukai nafsu? Karena debat jadi alat nafsu untuk menunjukkan siapa aku, untuk menunjukkan kualitas diri, untuk menunjukkan bahwa saya lebih dari orang lain. Nah, nafsu itu seperti sana. Kasih sifat begitu dari itu. Numawi Rasulullah SAW
dina hadis sahih ya. Hadis Imam Tirmizi nyebatkeun dia barang siapa yang meninggalkan debat padahal benar, maka dia akan dibuatkan sebuah rumah di puncak surga. Gitu. Di surga panggungan. Jadi benar tapi tidak mau berdebat gitu. Karena prinsipnya gitu. Jadi saya tidak akan debat walaupun benar gitu. Ajar Rasulullah. Bukan saya debat karena saya benar. Ayo urang mah ayeuna seueur. Coba ini lah. Main sosial itu kan prinsipnya terus jauh tina sunnah Rasul. Ajaran Rasul mah jangan debat walaupun benar. Ayo ayat dipraktikkan mah saya debat karena saya benar. Nah, ada orang benar gitu, ayo orang debat gitu. Nah ini yang buruk gitu. Sekali lagi di ajaran Rasul mah kata Rasul saking mulianya tidak berdebat. Gitu. Saking beratnya meninggalkan debat sampai Rasul diiming-imingin lagi dan ini pasti pahala luar biasa kan. Jadi barang siapa yang meninggalkan debat padahal dia benar gitu, tahu dia benar, dalilnya tahu, ini tahu, tapi dia gitu sama terus para ulama sepuh sendiri kata apa ini medsos sehingga berbiasa nawan gitu berarti dia gitu. Ya begitu aja. Kan ada yang marubah si gampang berilmu lalu kan, wow itu menghujat. Ayo besar pun masih gak ada, gitu kan? Si gak ngeleh gitu, si gak ngeleh gitu, sekilasnya. Nah diam aja kok nggak, nah jika gitu, cuma awam benar. Padahal dia ajaran Rasul jangan berdebat walaupun benar, pahalanya luar biasa, rumah di puncak surga. Bapak Ibu, di puncak surga naungkul kayak luar biasa kalau rumah. Ayo masuk aja pasti better lah sekarang. Iya. Mual kebayang indah, mual kebayang mewah. Jadi lah untuk yang baru kapling di puncak surga, jangan berdebat. Debatnya tadi masih bahas. Debatnya kan jangan suka menyanggah kata-kata orang. Karena kita melihat ada kesalahan kata, ada kesalahan teks gitu, ada kesalahan pengucapan atau kesalahan makna lagi. Iya. Debatnya, misalnya batu salah ucap, dijawab gitu. Batu salah tulis, dijawab. Batu kata-katanya tepat dijawab gitu. Jadi nyawat cariosan, baik nyawat ucapan, teksnya atau nyawat maknanya. Yang menjawab orang di dalam eksos sebenarnya, orang di dalam rumah batu gitu, cawadan, misalnya, lalu orang kata salah dari orang teh, atau orang terus gitu, kata-kata orang laras istilah, ayah menyawat orang apa? Di komentar gitu, kita namanya tarkul biro, di tarkul biro teh kurang dicawan batur, kurang gitu dinyawat batur, ngawalan gitu. Oh ini misalkan kalau salah tulis atau ini gitu. Kalau orangnya apa benar sebenarnya tulisan kita atau betul kata kita dengan mungkin anu nyawat yang apalin, anu terbatas pengetahuan. Tapi lalu di layanan maka terjadi wah begitu kita. Tidak mengkritik, membantah, nyawat gitu ya. Rawas sudah namanya nyawat gitu, nyawat jarusan batu. Nah itu terus kalau meninggalkan debat padahal dia salah, tetap walaupun salah tapi kita debat gitu. Salah tetap karena meninggalkan debat akan diberi pahala, tetap mendapat rumah anda dengan kalau di rawadil jannah ay fi adna hadifah dasarnya. Ya itu kalau pangkasarnya surga gitu. Oh jadi kurang lepas, emang orang terlepas, dicabat kubat terlepas. Ya
wajar kita debatnya berisinya debatnya kan anu berapa nyawa beres kurang teh beres tapi debat kan apa melalui Imam Ghazali kenapa pahalanya lebih besar di puncak surga karena memang tidak debat padahal benar tidak berat gitu kan bagi orang itu tidak berat meninggalkan debat enak terus tadi kedua ya motivasi orang karena ulah berdebat gitu nyawa dan batur orang tidak akan mencapai kesempurnaan iman sampai dia berani meninggalkan debat padahal yang benar. Nah lamun entos pantun gitu berani diem padahal benar nggak debat itu mencapai hakikatul iman. Tapi lamun orang cawadan gini gitu dicawat batur orang ngajawab gini dengan dalil kita ini benar, pendapat kita ini benar, maka masih jauh dari hakikatul iman. Masih jauh. Kenapa masih jauh? Karena berarti ayat kayak tidak definisi ayat. Kenapa jauh dari hakikat iman? Karena debat itu pendorongnya adalah at-taraf. Dia ada taraf merasa diri lebih tinggi dari orang, kemudian ingin menunjukkan kelebihan gitu. Misalkan ilmu agama, wah, semoga kita jawab komentar debat karena kita ingin menunjukkan kelebihan kita, ingin menunjukkan keunggulan kita. Itu motivasi debat ya, sehingga proses debat Allah, entah, kau pun ratus ayam sumi tadi kalau satu ni, ajak debat kasih kuning, jadi layan. Dari masalah apa ada dan bebas ya terus lamun eleh ge buat cantan tunarima apa ada mama ada ya mama itu mama lalu berapa itu mama kita dah balik itu mama wae ayo aja sini saya bilang buat ini alhamdulillah mana membayar dia mengawas seperti itu bang ayo balik awas halu so, kalau misalnya lamun berubah, misalnya ya, lurus tuh, eleh secara yang misalnya daging magewe, gogi, kalah. Apakah akan menerima kebenaran? Menurutnya bukan apa? Karena rasa tingginya dia rendah itu berat bagi nafsu untuk mengatakan, ya. Bahkan kalau misalnya di natologul ilmi, di natologul lagi debat itu haram. Di natologul ilmi upami seorang guru tahu bahwa murid itu datang ngaji untuk debat haram diburukan gitu. Tapi ibu ya ibu mau apa? Sumi kayaknya teh ngaja. Kurang tahu kalau hadirin misalnya kurang ngarang dia bisa ngedebat baturnya. Karena orang wawasan luas. Terus misalkan pun bapak simpulin terang karena niat bapak ibu maka simpulin haram bukan. Namun terang. Iya. Gitu. Tapi insya Allah orang masalah yang tanya gitu ya. Kita kayak diurukan gitu. Misalkan, gimana seorang guru tahu? Ya mungkin dia mengatakan misalkan, dalam masalah misalkan, wah kalau nalar di misalkan si guru kan nalar saya tanya, ya kenapa? Ada apa? Ini pak di kampung ada perdebatan. Nah kalau diurukan, saking buruk-buruknya berdebatan. Sana sekarang di bakal, entah dia bakalnya mengerbat batur, dia lagi. Nah itu ibu saudara. Nah, kenapa seseorang bisa terjerumus pada perdebatan? Adalah karena ada sifat binatang buas, as-sabu'iyah. Yang dorongannya itu ingin mengkritik orang, mencela orang, mengalahkan orang. Nah, jadi itu udah latihan no comment gitu ya. Udah latihan gitu ya. Kumaha Imam Ghazali yang wajib dilakukan itu adalah kalau benar dengarkan, kalau salah diam aja gitu. Misalkan batur, ini zaman lahir di Indonesia gitu. Salah tulis, salah ketik, itu balik orang terang mungkin maksudnya kegedean karena cuma di kuman komen gitu, dengan cuaca gitu.
sehingga timbul perdebatan. Kalau benar ya simak, dengarkan, iakan, kalau salah ya diam aja lah gitu. Kecuali kalau kita nyawa menyanggah itu ada faidah agama, ada manfaat agama. Dan kalau ngomong kita yusma minhu bisa didengar. Apa bisa didengar seperti guru kamurin, simpuli kasandri, santri pasti nurut. Misalkan contoh, santri kita misalkan menuju naon ngasih pengarahan atau sambutan, nanti kan dilatih mulai acara laporan, terus langsung. Nah kalau dia cara ngalapokin dia, tak emak karena ayat faidah, karena didik leadership kepemimpinan baru gitu. Yang dia bukan kayak main kartu pasti kadang gitu kan? Gitu. Mungkin orang tua ke anak gitu, guru ke murid, itu mah biasa. Dia bertimbang gitu. Tapi lamun sama orang baru terlepas, terus lamun dicawan dan itu ayat manfaat agama ya. Gitu. Itu ayat manfaat agama. Ayat manfaat agama nama. Lamun itu ayat manfaat agama hanya sekedar nyata manfaat agama gitu. Misalkan salah ucap, salah tulisnya ada imam ente terjerumus karena halal haram gitu. Gitu. Karena itu ayat manfaat agama. Gitu. Tapi kalau ayat manfaat agama terus kita akan disimak, kata-kata kita akan didengar, maka boleh itu disampaikan, tapi disampaikannya pun birifkin la bi'unfin, dengan lembut, tidak dengan kasar. Nah sedangkan debat, mungkin debat dengan lembut, kan mungkin debat lemah lembut, pasti debatnya dorongan lagi. Kalau kota dirasa tinggi itu pasti kasar, debat begitu. Bahkan kadituna anu asalnya sudah bicara masalah, bicara satu tema, satu topik, bicara satu tweet masalah, akhirnya debat akan menurut kita bicara pribadi, bicara orang, bicara itu ayo hubungan ada itu debat. Nah ini baru sebenarnya anu tilu bahaya sebenarnya Yoste akan mendorong kita pada perdebatan. Kan maksudnya harus orang penyemesternya harus yang ada boga tuh akhirnya banyak mungkin melihat kekurangan orang yang berdebat. Kalau berdebat tadi ya, gitu. Saya sama sekali faidah dirinya. Saya tangka itu. Al-afatur rabi'atu al-mizahu wal ifratu fihi yukiru bakka wa yumitul qalba wa yunisul dawinata wa yuskitul mahabata wal waqara. Bahaya keempat dari banyak bicara adalah al-mizah, canda, guyon. Heureuy, banyoang. Segala mizah itu sudah nama lawan banyoang. Guyon, heureuy gitu. Ngabodor, ngaboyeh, mizah. Gitu. Jadi banyol, guyon, bercanda, wal ifradu bihi yuksiru dhahka. Berlebihan bercanda akan menimbulkan banyak tertawa Allah, dan akan yumitul qalba, akan mematikan hati, dan wa yunisudhina akan menimbulkan dendam. Tina canda jadi dendam, jadi bah. Wa yuskiful mahabah akan menjatuhkan wibawa. Ia bahaya-bahaya. Hiji bakal menimbulkan banyak tertawa, sedangkan tertawa itu sifatnya terbahak-bahak, sifat setan, khusus serian seudeuing gitu. Mau barang katakan ya gitu. Anu kada bakal mematikan hati. Sepuh kapungkur, kalau sepuh dengan mun kapungkur yang tidak alim, mun bapak itu mun selalu serian, poin kata gitu, baik kata gitu. Oh iya, gitu. Seudeuing tertawa teh bakal mematikan hati. Terus akan menimbulkan apa? Autohina, hati buruk, dengki. Kenapa dengki? Karena mungkin dari tertawa dia tersinggung. Gitu. Apakah karena hal yang ditertawakan terkait orang sendiri? Dan akan menjatuhkan wibawa. Soal kalau orang seuting-euting, dan pasti jatuh. Seuting-euting gitu. Baik dari mana? Kayak gitu kayak Rasulullah kemarin. Siapa dulu? Ceramah. Ya, wajar ayana unsur-unsur adalah
jauh menarik gitu, jamaah menjadi salah kadang-kadang yang wajar kumpulna. Tapi ari di awal ugi ke akhir dimulai salam ugi ka wassalam seserian mah gitu nya akan jatuh mahabbah. Jadi wibawa itu akan jatuh. Qala sallallahu alaihi wasallam inna rajula la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julasahu fayahu biha ab'ada min al-thuraya. Seseorang kata Rasulullah, dia mengatakan sebuah kata, kalimat satu kata, yang dengan kata-kata itu dia membuat orang di majelisnya tertawa. Yudhiku biha julasahu, membuat tertawa orang di majelis, teman-temannya tertawa. Fayahu biha ab'ada min al-thuraya, maka dia lalu jatuh karena ucapan itu lebih jauh daripada bintang surya. Di riwayat hadis maksudnya jatuhnya masuk ke jahanam 70 tahun belum sampai ke dasarnya akibat satu kata yang satu kata itu diungkapkan sengaja agar hadirin tertawa. Nah, justru itu makanya tanah kalau jatuh terus ya. Kan benten mungkin Bapak Ibu biasa benten kan orang mana tertawa yang dibuat apa kata ungkapan yang dibuat supaya tertawa mana alamiah juga kan ayat. Nah itu tadi bahaya pisah. Ya mungkin fenomena milenial apa fenomena zaman now memang gitu bahkan tos informal sengaja merancang kata-kata untuk orang tertawa namanya stand up komedi. Ada kan? Bahkan dia lombakan, bahkan jadi profesi. Itu profesi. Karena ayah acara panggung, ayah penghasilan, ayah acara di TV menghasilkan uang. Nah, modal nggak bodor, modal nggak bodor. Jadi berbicara kepada orang yang lama kurang dipikir, kata wis ngomongan, tapi nanti lucu pikir sendiri, gitu sengaja agar orang tertawa menyampaikan kata-kata anu lucu. Tapi mau katanya bohong. Jadi iman dua hiji. Faktor ini kalau kalimatnya yang motivasi payu kayak ini dan lebih yang orang mengalami yang itu kebiasaan sapi pada daging. Kalau orang di masyarakat Bapak Ibu kita ini mah dari hobi manusia membagi pengawasan nanti gitu ya minari angkel mulai orang begitu kan di masyarakat kadang-kadang pertarusan aja balik undang Ustaz bulan, Kiai bulan, pertama teh, kata lucu kan gitu. Coba ngaji agama jadi ngaji ya. Terus ya, tak usah mal perkara mos, karena segitu dia menjadi panitia. Karena dulu dipertimbangkan eta, dan sehingga lama jamaah ini yang kesalahan orang gitu. Sehingga dia malah kayak diajukan ke masyarakat orang dua pembicara, gitu. Al-Hiji, misalkan Mubarak, Alimah. Ulama ajuman kiai, tapi ceramahnya rompong, terus tapi ilmu luar biasa. Anu hiji mah dibanding ilmu luar biasa, tapi nggak luar biasa. Aku lama, desi nggak ada, kemana ada? Tadi mah gede batu gede mah orang, dan orang mulai perubahan di masyarakat. So orang sampai forum ilmu jadi forum sesedia, gitu. Ini hari itu tadi kayak ayah ala kadang-kadang terus normalnya alamiah gitu. Tapi uang kan benten. Kalau di awal kita bobodoran, ternyata kurang bagus. Gitu. Tadi, jadi majelis yang harusnya menerangi hati, kalau melihat karena tadi karena sedang di sana bakal justru yumin kalau mematikan hati. Majelis yang harusnya menumbuhkan wibawa ilmu malah sebaliknya bisa gitu. Tadi baru bisa wa qala la tumari akhaka wa la tumazihu wa la tumazihu. Rasulullah jangan mendebat saudaramu dan jangan mencandainya. Rasulullah dilarang Rasul. Wa'la anna yasira minhu fi ba'dil awqati la ba'sa bihi la siyama ma'an nisa'i wa sibyani taqyiban liqulubi. Tapi saya Imam Ghazali ketahuilah kadar yang sedikit
di sebagian waktu kadang-kadang, jadi guyonnya sedikit, juga kadang-kadang itu mah laba sami apa-apa. Karena emang Islam tetap ngajakin tawasul pertengahan. Apalagi kalau bersama istri dan anak-anak untuk menyenangkan hati mereka. Nah gitu orang para suami gitu, ibunya atau garing deui gitu. Aya lah guyona gitu, aya kocona gitu, aya candana gitu, istri urang sareng barudak teh apa saya gitu. Sekali gitu. Urang ieu di rumah terus serius terus gitu. Aya senyumna, aya guyona gitu. Bikin kejutan-kejutan non budak teh gitu. Apa canda gitu. Dari yang jumputan gitu. Naon gitu. Mana yang membuat senang gitu, suasana yang nyaman. Nukila dari an Rasulullah SAW. Nah ini hal tersebut itu diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Lakinnahu qala, tetapi Rasul berkata, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Saya ini juga, kata Rasul, suka bercanda. Saya juga suka guyon, tetapi saya tidak mengatakan kecuali yang benar. Karena maksudnya berarti ya Rasul silakan bercanda ala kadarnya itu, tapi kalau bercanda tetap isinya harus benar, jangan bercanda yang isinya bohong. Tiba terus lanjut payung, misalkan bercanda anak-anak di rumahnya nggak ada istana produk tapi bohong isinya. Misalkan bohong teh mau nyingsirin nanti ya, atau misalkan dia ada cicak nggak ada bohong ya teman. Ya silakan bercanda tapi betul isinya gitu. Dicontohkan oleh Rasulullah. Contoh Rasulullah bercanda. Nah, wayak selalu ala wali itu dari tapi cene katanya, non batasan itu sulit untuk saya Rasulullah. Apa bercanda tapi nggak ada unsur bohongnya. Qadulia contoh bercanda Rasul. Annahu sabaqa Aisyah radhiyallahu anha bil maqli. Diriwayatkan Rasul pernah mengajak Sayyidah Aisyah balap lari. Dan bercanda. Jadi di tempat ngajak lupa Rasulullah. Di Madinah tempat kampung Rasulullah ada masjid namanya Masjid Sabaki. Gitu. Ayat masjidnya diabadikan dulu di sininya Rasul dia balik berangkat di pertama dia berangkat perang Sayyidah Aisyah mengiring. Itu ngajak lupa gitu. Dua kali menuju Sayyidah Aisyah anom genema Rasulullah kawan gitu. Terus Aisyah makin ageng, Rasulullah draw gitu, kabalas gitu kan koyo jadi Rasul kayak gitu, lupa tadi gitu. Pokoknya nih ajus, Rasulnya nyarios kan ini, lah kalau turun jannah ajus, ini mah masuk surga. Ya, Rasul nggak ngomong deh, karena itu canda ya. Mungkin jadi guyon, jadi ketawa di rumah. Masa mau kayak orang mungkin lah tahu ajuzan fil jannah. Surga itu tidak ada nenek-nenek, karena kalau sudah masuk surga semuanya arah memberi. Wawi bikin khawatir, ulah sieun, tos atau perawatan wae bios gitu. Kayak disuruh lagi arah memberi gitu. Ayo mah emutan kumaha malah ka surga gitu. Karena dia otomatis gitu, dia ke arah memberi gitu. Pokoknya disobihin. Rasul berkata kepada anak kecil, ya Aba Umair, ma fa'ala Nubair. Kita membahas Arab kan berpola Umair, Nubair. Jadi membahas orang mah mengungkapkan kata-kata anu ujungnya teh sami gitu. Karena itu jadi ya Aba Umair, ma fa'ala Nubair. Hai Aba Umair, Nubair teh anak bulung gagak. Jadi Umair teh, Aba Umair teh nuju nyawa manuk, nyawa anak manuk. Rasulullah ya Aba Umair ma fa'ala Nubair gitu. Diocoran terus ya. Karena gitu. Kan anak kecil. Wan Nubair wala uskur. Jadi Nubair teh anak manuk. Kan kayak lebih suwi yang suka dimainkan anak-anak kecil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu tamam. Ya. Rasul nyarios ka Suhaib. Bari Suhaib teh nuju nuang hormat gitu. Ataqulu tamra wa anta ramid wa qala inna ma qulu bi syikil akhar wa tabassama Rasulullah sallallahu. Rasul pernah oke sama Sayyidina Ali. Guyon Rasul. Jadi nuju tuang hormat gitu. Lalu ayo Sayyidina Ali teh
kurma tilah tuang Sayyidina Ali biji-biji nanti jika Rasulullah katakan Rasulullah gitu. Sayyidina Ali teh tuang sama Sayyidina gitu. Rasul pun disuruh gitu. Rasul disuruh tuang kurma nak di depan Rasul sikit-sikit kurma. Tuang Rasul kamu Ali wajib sikit-sikit dimakan gitu. Karena itu di depan Sayyidina Ali tak ya sikit kurma gitu. Ayah suasana gitu kan. Kabayang orang dengannya non, ayah suasana canda gitu kan ada, non bukan ada kebohongan gitu kan seperti itu. Nah, bagus saudara, eta benten, non akhirnya di sini pahada wa mu'minu fakala basabi bisyarti Allah yuttakhadha adana. Basa-basi seperti itu mah itu apa-apa. Asal la yuttakhadha adatan, jangan jadi kebiasaan. Ya sesekali ini ditunggu ayah gitu. Mungkin di banyak ilmu ya serius atau apa standar gitu. Jadi nggak masalah, ya. Memang Rasul selalu mengajarkan khairul umuri awsatuha, bahwa yang baik dalam segala hal adalah pertengahan. Ia anu pulau Nusantara diajar kita orang sebab prinsip at-tawazun, al-iktisad. Jadi harus orang menyikapi apa sih Bapak Ibu sekalian di garis tengah. Entah ekstrim kiri, entah ekstrim kanan. Seperti iya, uyun yang untuk ekstrim teh lebih no untuk suri-suri aja lebih tuh ayam bisa gitu. Oke untuk ekstrim kiri lebih ibu uyon terus pertengahan gitu. Sama dalam segala hal. Nah bagus karena ia anu kawannya bahaya tidak banyak bicara adalah seguyon anu bisa menghemat kurang karena kecelakaan. Mudah-mudahan dia telah bermanfaat. Mudah-mudahan orang sing ditelikeun di Arawan, orang sing dicatatkan karena anu saya dari pelajaran si dia ada menghormat orang sadaya. Ada nyawa bermain wa rahmatullah wa huwa muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum